Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Veralina Lahiwu dalam channel Bekal Spiritual. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta bagikan channel ini sehingga boleh memberkati banyak orang. Saudara-saudara, saat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-25. Dengarkanlah firman Tuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, benar orang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Apakah kita akan memilih untuk berjalan di sebelah kanan ataukah berjalan di sebelah kiri? Apakah kita akan memilih berjalan maju ataukah berjalan mundur? Apakah kita akan memilih untuk hidup dalam kebaikan atau hidup dalam kejahatan? Memang benar saudara-saudara bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Bagian firman Tuhan yang kita baca ini juga di mana Pilatus diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Dan orang-orang juga pada saat itu diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah mereka harus memilih Yesus ataukah mereka harus memilih Barabas? Barabas ini adalah seorang pembunuh, seorang pemberontak, seorang yang melakukan kejahatan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, siapa Pilatus? Pilatus ini adalah seorang gubernur Romawi. Dia wali negeri atau wakil pemerintah Romawi yang ada di Yudea pada saat itu. Tapi wilayahnya mencakup Yudea dan Samaria. Nah, saudara-saudara, orang-orang Yahudi ada di bawah kekuasaan orang Romawi. Sehingga hukum orang Yahudi itu tidak bisa dilakukan tanpa keputusan orang Romawi. Dan pada saat itu saudara-saudara, orang-orang Yahudi yakni imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka mau menghukum Yesus dengan hukuman mati. Tetapi saudara-saudara, hukum Yahudi itu tidak bisa dilaksanakan. Karena orang Yahudi ada di bawah kekuasaan orang Romawi. Dan hanya boleh melakukan itu adalah pemerintah Romawi yang pada saat itu Pilatus. Sehingga saudara-saudara, mereka membawa Yesus di hadapan Pilatus pada saat itu. Dan Pilatus diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah harus memilih Yesus atau harus memilih Barabas? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Apalagi di masa-masa ini saudara-saudara, di mana kita semua diperhadapkan dengan sebuah pilihan, di mana untuk memilih calon kepala daerah. Saudara-saudara, ada sebuah istilah Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Tapi saudara-saudara, pada masa ini ada banyak rakyat yang sudah tidak mendengar lagi suara Tuhan. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa ada doi, ada suara, saudara-saudara. Kalau nyandak doi, nyandak ada suara. Ini persoalan yang terjadi. Memilih pemimpin bukan karena pemimpinnya, tapi memilih karena ada berapa doi yang diberikan. Ini yang jadi soal saudara-saudara.
Sehingga sebagai hamba Tuhan saya mau katakan bahwa sebagai seorang pemilih, mari bergumul untuk memilih calon pemimpin yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan kita memilih berpikir berapa doi yang turang mau dapat. Jangan kita berpikir apa yang akan kita dapatkan. Tetapi saudara-saudara ingat bahwa suara kita menentukan nasib kota, nasib kabupaten, nasib provinsi 5 tahun ke depan. Sehingga pilihan kita begitu penting saudara-saudara. Jangan kita sembarang, jangan kita asal-asal dalam menentukan pilihan. Jangan kita menentukan pilihan karena berapa yang diberikan kepada kita. Tapi saudara-saudara sebagai hamba Tuhan saya ingatkan. Jadilah pemilih yang cerdas. Karena sebagai orang percaya, sebagai orang beriman. Ketika kita akan memilih seorang pemimpin. Tentunya kita tidak akan memilih dengan secara sembarangan. Tetapi kita bergumul, kita berdoa. Kita akan menentukan pilihan pemimpin yang akan membawa daerah kita ke depan menjadi daerah yang luar biasa saudara-saudara. Sehingga ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari kita bergumul, kita berdoa di hadapan Tuhan agar senantiasa setiap pilihan yang kita tentukan benar-benar berdasarkan dari Tuhan. Amin. Ini yang mau saya katakan saat ini saudara-saudara. Sehingga jadilah pemilih yang cerdas. Karena orang benar akan memilih dengan iman. Dan orang beriman akan memilih dengan pilihan yang benar. Amin saudara-saudara. Sehingga penting bagi kita untuk menjadi pemilih-pemilih yang cerdas. Jangan lupa tanggal 9 Desember saudara-saudara. Kita datang ke TPS. Kita berdoa minta hikmat Tuhan. Sehingga ketika kita sudah berdoa, ketika kita meminta hikmat Tuhan, ketika kita memilih dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, pasti akan melahirkan pemimpin yang punya hati bersih, punya hati yang tulus, punya hati yang mau membangun daerah kita. Dimanapun kita berada saat ini saya percaya lewat channel ini menggugah hati kita semua. Sehingga ketika kita menjadi seorang pemilih, dalam memilih calon pemimpin kepala daerah, kita memilih sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin.